Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Dapur Tutorial. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan video shot. Bagaimana cara membuat penayangan dari video shot teman-teman itu meledak. Nah, ini setelah saya lihat di kolom komentar, rata-rata teman-teman itu fokus di video shot ya. Di yang berkomentar di kolom komentar yang rata-rata mengeluh tentang masalah penayangan atau subscriber, saya lihat rata-rata teman-teman fokus di video shot. Nah, jadi setelah saya pelajari, saya simpulkan kenapa video teman-teman itu tidak mendapatkan penayangan. Nah, ada 7 kesalahan yang harus teman-teman perbaiki supaya video teman-teman itu meledak. Video shot ya. Jadi ada 7 kesalahan yang saya simpulkan yang membuat video teman-teman itu tidak mendapatkan penayangan. Nah, perbaiki 7 kesalahan ini dan saya yakin 90% video teman-teman akan meledak nantinya. Oke, jadi simak video ini sampai habis. Kita akan bahas apa 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh sahabat YouTuber pemula, khususnya di video shot. Oke, kita langsung saja pada kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama yang sering dilakukan teman-teman yang fokus di video shot yaitu kesalahan memilih rasio ya. Nah, jadi ingat teman-teman, untuk video shot rasionya harus 9:16. Nah, ketika teman-teman sudah memilih rasio 9:16, tentunya ketika mempersiapkan videonya juga harus video yang 9:16 atau vertikal atau rekaman dengan posisi HP tegak lurus, jangan posisi direbahkan ya. Nah, jadi saya lihat kebanyakan kesalahan dari teman-teman sahabat YouTuber pemula ini merekam video dengan secara horizontal tapi diupload di video shot dengan rasio 9:16. Tentunya ini akan membuat tampilan layar videonya makin kecil. Nah, ini yang membuat penonton malas menonton karena tampilan gambarnya terlihat lebih kecil, jadi membuat penonton kurang puas. Jadi buatlah video rekaman dengan posisi HP tegak lurus, lalu upload di rasio 9:16 sehingga tampilan dari gambarnya itu penuh di video shot kita. Dan juga sistem rekomendasi YouTube memang dirancang yang paling utama fokus pada merekomendasikan video yang 9:16. Jadi video teman-teman itu kurang direkomendasikan oleh YouTube karena ya penonton tidak suka dan tidak puas dengan hasil tontonan yang kurang penuh itu tadi layarnya. Nah, jadi itu kesalahan yang pertama. Jadi ini kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh sahabat itu berpemula yang saya lihat di video shot yaitu kesalahan dalam memilih durasi video. Nah, ingat, durasi video shot itu hanya terbatas sampai 1 menit ya teman-teman, tidak lebih. Tidak boleh lebih dari 1 detik saja. 1 menit, 1 detik, 1 menit, 2 detik itu rekomendasinya tidak di video shot lagi. Itu akan beralih ke video panjang. Jadi ketika teman-teman membuat video lebih dari 1 menit, 2 detik, 3 detik, tentunya kalau teman-teman paksakan upload, tentunya jalan cerita dari video tersebut akan terpotong dan penonton tidak puas dengan menonton video yang terpotong itu tadi. Jadi usahakan membuat video dengan durasi 1 menit, singkat, padat, dan jelas. Nah, berapa durasi ideal untuk video shot sebenarnya? Durasi video shot yang ideal itu yaitu 30-35 detik. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kita bisa buat cerita apa dengan durasi 30-35 detik? Nah, itulah video shot. Video shot itu kita tidak perlu berlama-lama bertele-tele A, B, C, D segala macam. Langsung pada topik intinya saja. Jadi dalam waktu 30-35 detik langsung kepada topik permasalahannya, langsung kepada jalan ceritanya saja. Jadi singkat, padat, dan jelas. Nah, itulah yang membuat penonton itu puas dengan menonton video kita. Karena video kita itu singkat, padat, dan jelas, dan mudah dimengerti. Oke? Itu kesalahan yang kedua. Nah, kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang ketiga yaitu perbaiki kualitas konten teman-teman. Jadi, untuk video shot, bagaimana cara memperbaiki kualitas konten? Ya, teman-teman tidak harus membeli HP yang mahal dengan kameranya bagus dan stabil ya. Tapi, jika kita sadar kamera HP kita itu tidak ada stabilnya, hanya kamera HP biasa, ya usahakan merekam video itu dengan tenang supaya hasil rekaman itu tidak bergetar.
supaya terlihat jelas dan alur ceritanya juga jelas, sehingga mata penonton pun nyaman menonton video kita. Jadi kita harus sadar diri juga kalau memang kamera HP kita itu tidak bisa stabil seperti kamera iPhone, ya kita usahakan kita yang stabil merekamnya. Jangan asal-asalan merekam sehingga kameranya goyang. Jadi itu kesalahan yang ketiga ya teman-teman. Sekarang kesalahan yang keempat. Kesalahan yang keempat yang sering dilakukan oleh teman-teman sahabat itu berpemula, ini awalan video yang terlalu membosankan. Ingat, kita di video short, bukan di video panjang. Kalau di video panjang boleh kita bertele-tele sedikit, kata pembuka atau intro segala macam. Tapi untuk video short, intro tidak dibutuhkan, kata sambutan tidak dibutuhkan. Langsung pada topik permasalahannya saja. Apa yang akan teman-teman sampaikan di dalam video short teman-teman? Ya langsung saja, jangan terlalu berlama-lama, karena waktu kita terbatas di video short ya, hanya dalam waktu 30 sampai 35 detik atau 1 menit. Kita harus bisa menyampaikan apa isi video kita yang membuat penonton itu puas dengan tayangan video kita. Jadi ingat, ini video short bukan video panjang. Nah sekarang lanjut pada kesalahan yang kelima. Nah kesalahan yang kelima yang ini banyak sekali yang dilakukan oleh sahabat itu berpemula, yaitu video yang tidak ada alur cerita. Nah, jadi video short ini harus pada topik intinya saja. Contoh, kenapa video short ini harus ada alur ceritanya? Contohnya saja, saya lihat banyak video short itu yang membahas tentang upload game ya. Nah, upload game ini, saya lihat kebanyakan dia hanya main game lalu diupload dan orang disuruh menonton. Ya, apa yang ditonton orang? Apa yang teman-teman jelaskan di dalam game tersebut? Jadi ketika teman-teman membuat konten game, ya boleh-boleh saja sih, tapi jangan diam saja. Konten game itu misalkan si A, saya juga tidak tahu ya siapa nama tokoh di game itu karena saya bukan pecinta game ya. Mungkin saja si A ini ilmunya lebih tinggi dari si B. Nah, tunjukkan buktinya kalau memang si A ini ilmunya lebih tinggi dari si B, atau si A ini bisa dengan gampang menuju ke level berikutnya. Ya tunjukkan bagaimana caranya lebih gampang ke tingkat level yang berikutnya tersebut. Jadi video short kita itu ada manfaatnya. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi setiap video itu harus ada klimaksnya, harus ada endingnya yang membuat penonton itu mungkin bisa menjadi ilmu tambahan buat penonton juga ketika mereka menonton. Jadi jangan hanya main game lalu orang disuruh menonton tapi tidak tahu apa yang ditonton, hanya sebuah perjalanan gitu saja. Jadi tidak ada alur ceritanya. Nah sekarang kesalahan yang ke-6 ya. Nah yang ke-6 ini wajib. Yang ke-6, awalan video yang kurang heboh. Jadi ini trik dari editing ya. Kita harus bisa mempertahankan penonton di detik-detik pertama. Jadi di detik-detik pertama itu buat penonton itu penasaran dengan video kita. Ini berlaku bukan untuk video panjang saja ya, video short juga seperti itu. Ya misalkan mungkin ketika ada sebuah pintu bunyi, terbuka ngek gitu mungkin ceritanya. Nah, jadi kan orang penasaran apa yang ada di balik pintu ini. Seperti apa hantunya yang akan keluar nanti. Nah, seperti itu. Jadi di awal video itu orang penasaran. Misalkan sebuah pintu terbuka, lalu bunyi seperti ada bunyi horor. Nah, jadi orang kan bisa penasaran di sana dan menunggu. Mungkin saja orang berpikiran, nih hantunya seperti apa nih yang akan keluar. Ini sepertinya cerita horor. Walaupun video short kita juga harus membuat trik seperti itu. Di 30 detik pertama itu kita harus bisa membuat penonton itu bertahan dan penasaran, menunggu-nunggu apa adegan selanjutnya. Nah, itu kesalahan yang ke-6. Sekarang kesalahan yang ke-7 yang harus teman-teman perhatikan, ini penting ya, yaitu kesalahan yang ke-7 yaitu salah dalam memilih musik atau lagu pada video. Nah, ini buat teman-teman yang sekarang video shotnya fokus dengan musik atau lagu, ini teman-teman harus pintar-pintar memilih lagu yang lagi trending dan lagi viral. Jangan asal memilih musik saja. Nah, caranya bagaimana? Caranya teman-teman scroll beranda short lalu lihat lagu-lagu musik-musik yang banyak diremix oleh orang lain. Jadi intinya yang sudah banyak remixnya. Teman-teman bisa lihat nanti berapa ribu diremix video ini.
Nah, jika video itu sudah banyak diremix oleh orang lain, tentunya musiknya sudah banyak dipakai dan tentunya rekomendasinya juga sudah besar. Nah, gunakan musik itu supaya video teman-teman juga akan ikut trending nantinya karena menggunakan musik yang sudah viral tersebut, yang sudah banyak digunakan oleh orang lain tersebut. Oke? Nah, itulah 7 kesalahan yang harus teman-teman perbaiki supaya video teman-teman itu bisa meningkat dan penayangannya bisa meledak. Coba deh, saya rasa itu tidak terlalu sulit ya menerapkan 7 kesalahan tersebut dan merubah 7 kesalahan tersebut. Oke? Coba praktekkan cara ini dan saya yakin asalkan teman-teman konsisten mengupload video, saya yakin rekomendasi dari video teman-teman akan meningkat. Oke, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.